Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami sudah dapat bangun pagi dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Apakah kalian sering merasa khawatir atau takut? Mungkin kalian takut dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Atau mungkin kalian pernah takut waktu pergi ke dokter, apalagi dokter gigi. Atau mungkin kalian khawatir atau takut kalau tidak punya banyak teman. Nah, kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi yang dapat kita kontrol adalah bagaimana kita menghadapi semuanya itu. Dan jangan kita lupa, kalau Tuhan itu berkuasa mengontrol atau mengatur semuanya. Dan Dia mau menolong kita menanggung segala beban kita. Seperti yang ada di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Cerita kita hari ini berjudul Orang yang selalu khawatir. Lily adalah seorang anak yang selalu khawatir atau takut akan segala sesuatu. Bahkan pada waktu istirahat sekolah, Lily itu sangat takut untuk bermain ayunan dengan teman-temannya sampai dia menangis. Anna, teman Lily, datang duduk di samping Lily dan bertanya, "Lily, kenapa kamu menangis?" "Saya takut," kata Lily. "Takut apa?" tanya Anna lebih jauh. "Takut semuanya. Saya takut main ayunan. Saya juga khawatir dengan ulangan matematika nanti. Saya juga khawatir dengan ayah saya yang sedang sakit, flu di rumah. Dan masih banyak lagi," jawab Lily. Setelah beberapa waktu, Anna dan Lily terdiam. Lalu Anna berkata kepada Lily, "Lily, mau nggak kamu ikut saya ke gereja hari ini? Ada acara sekolah minggu anak-anak." Lily selama ini nggak pernah pergi ke gereja. Dia lalu bertanya, "Saya kira orang kalau pergi ke gereja itu hanya di hari Minggu saja." Anna lalu menjawab, "Kita ada acara sekolah minggu anak-anak di hari Rabu. Ayo datang ke sana. Di sana sangat menyenangkan." Lily masih belum yakin kalau pergi ke gereja dapat menghilangkan rasa khawatir atau takutnya. Bahkan undangan Anna membuatnya merasa lebih khawatir lagi. Tapi karena Anna itu adalah teman baiknya, Lily memberanikan diri meminta izin kepada orang tuanya untuk ikut Anna pergi ke sekolah minggu di hari Rabu itu. Orang tua Lily lalu mengizinkan Lily untuk pergi ke sekolah minggu bersama dengan Anna. Sampai di sana, Lily melihat kalau anak-anak sekolah minggu itu sangat akrab satu dengan yang lainnya. Akhirnya Lily mulai khawatir lagi. Dia takut kalau dia tidak diajak untuk berteman dan bermain bersama mereka. Tetapi kekhawatiran Lily itu hilang saat mereka semua bernyanyi dan bermain games bersama-sama. Lalu Kak Casey, guru sekolah minggunya, bercerita tentang seorang bernama Yesus. Dan dia bercerita tentang kekhawatiran. Kak Casey bercerita tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang cara mengatasi kekhawatiran. Tuhan Yesus waktu itu pernah berkata, "Apakah burung pernah khawatir mengenai apa yang akan dimakan atau apa yang akan dipakai?" Saat Kak Casey bertanya pertanyaan itu kepada anak-anak sekolah minggu, mereka semua kompak menjawab, "Tidak," kecuali Lily yang terdiam karena dia masih berpikir. Kak Casey lalu lanjut berkata, "Tuhan menciptakan burung-burung itu dan Dia memelihara dan menjaganya. Menurut kalian, apakah kalian diciptakan lebih baik daripada burung-burung itu?" tanya Kak Casey kepada murid-murid sekolah minggunya. "Iya," jawab anak-anak sekolah minggu dengan kompak. Nah, jika burung saja Tuhan pelihara, apalagi kalian? Kita dapat mempercayai Tuhan untuk menjagai dan memelihara hidup kita. Lanjut Kak Casey. Tuhan Yesus ingin kita datang kepadanya.
Dia berjanji akan memberi kita kelegaan, kata Kak Kesi. Lili ingin mendapatkan kelegaan itu agar dia tidak perlu khawatir lagi dengan segala sesuatu dan takut lagi akan segala hal. Setelah Kak Kesi selesai menyampaikan firman Tuhan, Lili lalu bertanya kepada Ana. "Saya mau bicara dengan Kak Kesi," kata Lili. "Tentu saja, mari saya antarkan," jawab Ana. "Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah pikiran kalian dipenuhi dengan kekhawatiran? Kalau pikiran kalian dipenuhi dengan kekhawatiran, ingatlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kekhawatiran. Jika kekhawatiran itu tidak akan mengubah segala sesuatu. Sebaliknya, jika kita menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, Dia akan menjagai dan memelihara kita. Kita dapat menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, yang oleh karena kasih-Nya telah mati bagi kita, dan Dia berjanji akan memberikan kita kelegaan. Jadi, kekhawatiran apa yang akan kalian serahkan kepada Tuhan hari ini? Biarkan Tuhan Yesus yang menanggung segala kekhawatiran kita. Jika kalian merasa beban kita itu sangat berat, minta tolonglah kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Dan ayat tema kita hari ini diambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan kalimat kunci kita hari ini adalah, gantilah kekhawatiranmu dengan kelegaan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat terus percaya kepadamu, dapat terus menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu Tuhan, sehingga hidup kami jauh dari segala kekhawatiran dan ketakutan, sehingga kami mendapatkan kelegaan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami juga untuk dapat mengabarkan berita tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Impact Kids.